Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'ris Azhar dengan teman-teman Matik sekalian, Mathematics and Music. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan untuk bangun ruang sisi datar. Saya pada video kali ini akan fokus pada kubus dan balok. Nah, sebelumnya soal-soal yang akan saya sampaikan ini adalah soal-soal yang sering muncul dalam ujian. Biasanya bisa muncul pada penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, karena ini sedikit ada perubahan kalau di sekolah saya ya. Justru bangun ruang sisi datarnya itu sebelum ujian tengah semester. Biasanya itu setelah tengah semester, tapi tidak masalah. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang nomor 1. Gambarkanlah 5 macam jaring-jaring kubus. Sebenarnya jaring-jaring kubus ini totalnya ada 11, atau bisa juga lebih dari ini ya, tergantung dari posisinya, tetapi yang pokoknya ini ada 11. Nah, tetapi kita hanya butuh untuk menggambarkan 5. Sebenarnya ini teman-teman tidak perlu menghafalkannya, tetapi teman-teman bisa menggunakan logika berpikirnya bagaimana cara agar menggambar jaring-jaring. Jika dibayangkan ini ditutup, nanti bisa membentuk suatu kubus. Jadi intinya sebenarnya sama. Nah, saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang menggambar. Ini ya, gambarkanlah 5 macam jaring-jaring balok. Sama. Untuk jaring-jaring kubus dan balok itu sebenarnya bentuknya sama, hanya saja yang membedakan adalah sisinya. Untuk kubus setiap sisinya sama, yaitu persegi. Untuk balok sisinya berbeda, ada 3 pasang persegi panjang. Nah, jadi menyesuaikan saja, dan nanti teman-teman bisa membayangkan. Seperti contohnya yang pertama ini, kalau ditutup bisa tidak membentuk balok seperti itu. Biasanya variasi soal pada pilihan ganda itu nanti disuruh memilih mana jaring-jaring balok yang tepat atau yang justru yang tidak tepat yang ditanyakan. Bisa juga misal ini diberi nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh soalnya, bila 1 merupakan alas dari jaring-jaring balok, area mana yang merupakan tutup atau atas dari jaring-jaring balok. Nah, nanti teman-teman membayangkan, oh kalau ditutup mana ya? Berarti kan jawabannya yang ini. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang 5 ya atasnya, seperti itu. Lanjut lagi, untuk soal nomor 3. Ini soalnya ini juga sangat sering muncul, yaitu tentang membuat kerangka. Contoh ini, disediakan kawat yang panjangnya 5 meter. Akan dibuat kerangka kubus dengan ukuran rusuk 10 cm. Tentukan banyaknya kerangka kubus yang dapat dibuat dari kawat tersebut. Nah, jadi kita kan mau membuat kubus ya, dengan kawat yang kita miliki 5 meter. Kubus yang mau kita buat itu rusuknya 10 cm. Teman-teman harus ingat, rusuk dalam kubus itu ada berapa sih? Ada 12. Jadi, untuk membuat satu kubus itu tinggal 12 dikali 10. Kita butuhnya 10 cm rusuknya. Berarti satu kubus butuh 120 cm kawat. Padahal kan kita punya 5 kawat. Berarti kan masih bisa membuat beberapa kubus lagi. Berapa yang dapat kita buat? Caranya tinggal kita bagi. Berarti 5 meter dibagi 120 cm. Ini disamakan dulu ya. Berarti 500 cm dibagi 120 cm. Karena meter ke cm itu kan turun 2 tingkat. Jadi kita dapat 4 sisa 20 cm. Jadi banyak kerangka kubus yang dapat dibuat adalah 4 buah. Untuk soal nomor 4, ini sama dengan soal nomor 3, hanya saja ini kita akan membuat kerangka balok. Kawat yang kita miliki 5 meter. Kemudian balok yang akan kita buat itu ukurannya 2 kali 3 kali 4 cm. Caranya bagaimana untuk menentukan banyak kerangka balok yang dapat dibuat dari kawat tersebut? Teman-teman perlu ingat, kalau kubus tadi kan langsung kita kalikan 12 karena panjang setiap rusuknya sama. Tetapi untuk balok tingkat panjang setiap rusuknya berbeda. Yang sama itu hanyalah 4 kali panjangnya, yaitu ini A, B, D, C, E, F, G, H.
Untuk lebar juga sama. BC, FG, EH, AD. Jumlahnya juga ada 4. Untuk tinggi yang sama AE, BF, CG, DH. Jumlahnya juga ada 4. Jadi logikanya kalau kita mau membuat kerangka balok, tinggal kita kalikan ini. Ukuran panjangnya dikali 4, ukuran lebarnya dikali 4, ukuran tingginya dikali 4. Tinggal nanti dijumlahkan. Berarti kalau kita mau menghendaki panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4, berarti 4 kali 2 tambah 4 kali 3 tambah 4 kali 4. Setelah dihitung hasilnya nanti 36 cm. Sedangkan panjang kawat yang kita punya berapa? 5 meter. Berarti 5 meter sama dengan 500 cm. Dibagi satu balok yang dapat kita buat kan tadi 36 cm. Setelah kita bagi, kita dapat 13, sisa 32 cm. Jadi, banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat adalah 13 buah. Lanjut untuk soal nomor 5. Sebuah kubus berukuran rusuk 10 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, mudah ya ini soalnya. Luas permukaan kubus yang akan kita cari, rumusnya berarti 6 kali sisi kuadrat. Kenapa 6 kemarin? Karena sisi kubus itu ada 6, sedangkan setiap satu sisi kubus berupa persegi. Jadi, luas persegi kan S kuadrat, tinggal S kuadrat dikali 6. Nah, dasarnya seperti itu ya. Berarti ini 6 dikali 10 kuadrat, rusuknya kan 10. Berarti 6 kali 100, hasilnya 600 cm kuadrat. Luas permukaan kubus tersebut adalah 600 cm kuadrat. Sekarang yang balok. Sebuah balok berukuran 10 kali 5 kali 2, ini kurang satuannya ya, misalkan cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Nah, luas permukaan balok, rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ini karena ada 2 pasang persegi panjang yang berbeda ukuran dengan ukurannya ini ya masing-masing panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan ukurannya. Kita dapat 10 kali 5, 2 kali 10 kali 5, tambah 10 kali 2, tambah 5 kali 2. Ini dikalikan dulu. Berarti 50 tambah 20 tambah 10. Dijumlahkan dulu, hasilnya 80 baru dikali 2. Ya, mudah ya. Berarti luas permukaan balok tersebut adalah 160 cm persegi. Yang nomor 7, tentukan volume kubus yang berukuran rusuk 10 cm. Ini juga mudah. Ingat, volume kubus rumusnya S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Karena ini kita rusuknya 10 berarti sama dengan 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3, yaitu hasilnya 1000. Sehingga volume kubus tersebut adalah 1000 cm kubik. Nomor 8. Tentukan volume balok yang berukuran 10 kali 5 kali 2 cm. Ingat, volume balok itu sebenarnya pada dasarnya rumusnya sama ya dengan kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Tetapi karena balok itu ukuran sisinya berbeda, jadi menyesuaikan. Menjadi panjang kali lebar kali tinggi, atau 10 kali 5 kali 2. Jadi hasilnya 100 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 100 cm kubik. Soal selanjutnya, nomor 9. Tentukan panjang rusuk kubus apabila luas permukaannya 600 cm persegi. Nah, ini kebalikannya ya. Kita justru sudah mengetahui luas permukaan kubus, tetapi kita harus mencari panjang rusuknya. Tidak masalah, kita tetap menggunakan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali S kuadrat. Tetapi nanti cara penyelesaiannya kita tinggal menggunakan aljabar. Tinggal kita masukkan yang kita ketahui. Luas permukaan kubus 600 sama dengan 6 kali S kuadrat. Berarti kan ini pindah ruas ya 6 ya, menjadi 600 dibagi 6 sama dengan S kuadrat. Berarti 600 dibagi 6 hasilnya 100 sama dengan S kuadrat. Maaf ini salah ya saya. Jangan pakai kuadrat kalau sudah menggunakan akar. Ini salah, harusnya tidak ada kuadratnya. Berarti S sama dengan akar 100. Berarti S sama dengan 10. Jadi panjang rusuk tersebut adalah 10 cm.
Lanjut, suatu balok memiliki volume sebesar 400 cm kubik. Tentukan lebar balok tersebut apabila panjang dan tinggi masing-masing adalah 10 dan 5 cm. Nah, ini sama dengan soal nomor 9, hanya saja diterapkan pada balok. Sama. Tulis dulu rumus volume balok ada apa? Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok yang kita ketahui 400. Panjang yang kita ketahui 10. Tinggi yang kita ketahui 5. Yang mau kita cari L. Berarti L-nya tetap L. Berarti ini dikalikan dulu. 10 kali 5 kan berarti 50. 50-nya kemudian kita pindah ruas menjadi 400 bagi 50 sama dengan L. Berarti L-nya adalah 8 ya. Nah, jadi lebar balok tersebut adalah 8 cm. Kita lanjut untuk soal yang terakhir ini, teman-teman. Tentukan luas permukaan kubus apabila volume yang dimiliki sebesar 1000 cm kubik. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. Tinggal sama ya, kita masukkan apa yang kita ketahui. Volume kubusnya 1000 yang mau kita cari S pangkat 3. Berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari 1000. Berarti teman-teman cari angka apa yang dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 1000. Berarti kan hasilnya 10. Setelah kita tahu 10, jangan berhenti dulu. Karena ini bukan tujuan kita untuk mencari sisi. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan. Berarti sisinya ini kita gunakan untuk mencari luas permukaan kubus. Berarti 6 kali S kuadrat sama dengan 6 kali 10 kuadrat sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600 cm kuadrat. Nah, demikian ya contoh-contoh soal yang bisa saya berikan untuk kubus dan balok. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan bangun ruang sisi datar, limas, dan prisma. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.